Halo sahabat Nopal, dimanapun sahabat Nopal berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Nopal, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di sahabat Nopal. Dan untuk kali ini saya mau berbagi sedikit tentang perkutut yang ada tanda di leher atau ada tanda belahan di leher. Nah itu seperti apa dan namanya apa dan tanda-tandanya atau ciri-cirinya seperti apa. Nah ini berhubung ada kawan-kawan atau teman-teman yang sempat bertanya juga ini perkutut yang ada belahan di tembolok atau di leher itu apa namanya. Nah ini mau saya ambil ini burung perkutut ini berkaturangan banyu mili. Nah seperti apa. Nah engger yuk. Ini sudah lumayan jinak. Yuk engger ayo. Nah yuk kita syuting bersama. Tenang ger. Nah jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video yang lebih seru lagi, yang lebih mantap. Nah ini burungnya. Nah ini dia. Nah air. Nah ini perkutut yang ada tanda di leher atau belahan. Nah ini seperti ini. Nah ya ger. Nah ini kan ada belahan. Nah itu jelas. Kalau ada tanda belahannya itu ada di leher sebatas dada ya. Nah ini hanya sebatas ini aja nih. Nah coba saya. Nah ini kan sebatas leher. Nah ini namanya pancuran mas. Nah ini namanya pancuran mas. Nah ini kalau ada belahan di leher pancuran mas. Yang mitosnya ini untuk filosofi untuk kerejekian, yang rezekinya itu disimbolkan dengan nama mas. Ini untuk filosofi dan semuanya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu untuk filosofi dari burung perkutut ini. Ini namanya pancuran mas. Lehernya hanya nyampe ke leher. Nah terus ada lagi kalau belahannya itu nyampe ke dubur. Nah belahannya sampai ke dubur nih. Nah coba. Nah ini seperti ini. Nah kalau belahannya itu sampai ke dubur nih yang jelas. Nah dari sini nyampe ke dubur, nyampe ke sini. Nah belahannya seperti ini. Nah kelihatan enggak? Nah seperti ini. Ini namanya banyu mili. Nah ini teman-teman, ini untuk namanya banyu mili. Nah seperti ini nih. Kalau dari leher sini sampai ke dubur sini itu belahnya melurus tembus, itu namanya banyu mili, atau yang dibilang katurangan yang berciri matinya itu banyu mili. Ini untuk filosofinya itu
untuk kerejekian juga. Jadi ini berkaitan dengan pancuran mas tadi. Itu pancuran mas itu untuk kerejekian, sumber rezeki, dan banyu mili itu untuk kelancaran rezeki. Karena apa? Diambil dari nama banyu mili. Banyu mili itu kalau dibilang artinya banyu itu air, mili itu ngalir. Jadi namanya banyu mili, atau rezeki disimbolkan dengan air, atau yang dibilangnya itu banyu mili atau rezeki mengalir. Nah, itu untuk filosofi. Tapi ya tidak kok langsung memelihara burung banyu mili terus tidak kerja, tidak usaha, rezekinya lancar. Ya tidak juga, tidak bisa begitu. Semua tetap didasari dengan ikhtiar dan berdoa. Semua yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Semuanya juga ciptaan Tuhan itu, ciptaan Allah itu pasti ada manfaatnya. Itu filosofi. Nah, gitu ya untuk teman-teman. Nah, ini saya ulang kembali, kalau yang ada tanda belahan itu yang di sini namanya pancuran mas sampai ke sini. Kalau nyampe ke sini itu nyampe ke dubur, itu namanya banyu mili. Dan ditandain lagi, kalau yang ada yang bertanya lagi, Bang, kalau belahannya hanya di sini saja itu apa? Dan ininya tidak belah di sini, tapi di sininya. Nah, ini namanya bahan banyu mili. Karena apa? Itu biasanya itu umur burung tersebut masih muda, dan proses penyelarasan atau proses dari proses untuk biar nyampe ke sini ini kan harus pakai proses penyelarasan dengan lingkungannya. Nah, tapi sudah ada tandanya, itu ada di sini di perut sampai ke dubur. Ini biasanya ada tanda belahan, tapi di sini enggak. Ini namanya itu tetap banyu mili, tapi karena belum masih ada proses lagi. Nah, itu kalau sudah semakin tua, semakin dewasa, itu pasti nantinya seperti ini. Nah, terus sampai ke seperti ini. Nah, kalau yang ada hanya di sini, itu sininya enggak, itu pancuran mas. Dan kalau di sininya seperti titik bolong atau berlubang, itu namanya pusar bumi. Pusar bumi itu untuk mitosnya itu untuk untuk menyedot atau menarik atau menyedot energi. Nah, energi yang bagus ini. Jadi untuk biar energinya menjadi positif. Nah, kan begitu. Nah, ada lagi yang namanya sini ada belahannya banyak. Nah, selain ini terus di sininya ada lagi belahan. Nah, ini belahan ini menyerupai daun. Itu namanya kembang suruh. Nah, ini namanya kembang suruh. Nah, dan banyak lagi untuk istilahnya yang tanda-tanda begini. Tapi yang paling sering itu yang ada di sini namanya pancuran mas. Kalau yang dekat sini itu banyu mili. Nah, pancuran mas itu untuk filosofi mitosnya itu untuk sumber energi sumber rezeki yang disimbolkan dengan emas. Nah, ini sumbernya namanya pancuran mas, itu kan sumbernya dari rezekinya. Terus yang untuk banyu mili itu melancarkan rezeki ya, atau filosofinya itu lancar rezeki.
dan dengan didasari usaha, tetap usaha. Hanya untuk penyemangat aja ini kalau punya begini. Jadi ini cocoknya atau ya semuanya ini sifatnya tidak pemilih, tapi lebih bagusnya itu kalau orang kayak pedagang, pengusaha, terus untuk yang karyawan swasta juga bisa. Ini untuk melancarkan rezeki, dan sebetulnya semuanya boleh memelihara, karena ini perkutut Banyumili Pancuran Mas itu tidak pemilih, untuk energinya tidak pemilih. Nah itu ya untuk kawan-kawan, teman-teman sahabat nopal, mudah-mudahan bermanfaat. Nah gitu ya. Nah ini nah jangan lari, kamu mau kemana nih, mau masuk kok. Nah ini burungnya. Nice. Nah ternyata dia masuk lagi. Nah gitu ya untuk sahabat nopal, mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi penjelasan atau yang sempat bertanya tentang burung perkutut yang ada tandanya di leher atau di mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada yang mau berserang kritik, silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.